Indonesia ancam boikot Eropa. Luhut bilang tak ada toleransi, pemerintah menegaskan. Perlu diketahui kita tidak akan pernah goyang mengenai itu. Daya tawar terhadap produk impor dari Uni Eropa seperti apa daya tawar? Banyak macam-macam, kita juga banyak macam-macam. Pak Luhut, artinya produk dari Uni Eropa akan di-ban di Indonesia ketika Ya ada nanti kita pertimbangkan semua, tadi saya sudah sebutkan beberapa kan. Ya, kalau kita harus punya pilihan hidup ini, jadi kita juga harus tegas, kita nggak mau didikte. Jadi orang suka bilang karena apa seolah-olah presiden mau diatur. Sama sekali tidak pernah bisa. I think we're in a good spot now to prepare for the deepening of the relationship between the European Union and Indonesia. So I think we need already now to identify the areas. And I think the fact that we do not today have any formal regulated platform, no comprehensive economic partnership agreement in place. Akan mengambil langkah-langkah keras dalam merespon diskriminasi yang dilakukan Uni Eropa terhadap komoditas minyak Rusia yang sangat berpengaruh buruk terhadap tatanan ekonomi dunia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah telah mempertimbangkan berbagai opsi termasuk memboikot produk-produk Uni Eropa di tanah air. Dalam media briefing bertajuk Diskriminasi Uni Eropa terhadap minyak dunia yang mengundang puluhan perwakilan perusahaan Eropa, Luhut menjelaskan Indonesia membutuhkan sekitar 2.500 unit pesawat terbang sekelas A320 dalam 20 tahun ke depan dengan nilai lebih dari 40 miliar US dollar. Kebutuhan armada pesawat itu, kata Luhut, dapat menciptakan 250 juta lapangan kerja di AS dan Uni Eropa. Indonesia juga banyak mengimpor bus dan truk Scania dari Uni Eropa, serta sedang mempertimbangkan pembelian rangkaian kereta dari Polandia. Jika kita didiskriminasi begini dan hampir jutaan rakyat dunia, kita bukan negara miskin, kita negara berkembang dan punya potensi yang bagus. Tidak ada toleransi, ini untuk kepentingan internasional, ujar Luhut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution juga menegaskan hal yang sama. Menurutnya, selain akan menggugat kebijakan Renewable Energy Directives II atau RED II, beserta aturan teknisnya melalui Badan Penyelesaian Sengketa WTO, Indonesia bisa saja memboikot produk-produk Uni Eropa. Selain langsung ke WTO, kita juga bisa retaliasi atau tindakan balasan. Mendengar ancaman itu, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Guerin juga menanggapinya dengan santai. Guerin mengatakan seharusnya dua belah pihak bisa mencapai solusi yang sama-sama menguntungkan terkait industri migas yang berkelanjutan, bukan yang akan merugikan kedua belah pihak. Kami percaya perdagangan dan investasi baik untuk kedua belah pihak. Jangan lupa perusahaan Eropa memperkerjakan lebih dari 1,1 juta orang di sini. Dan kalau pemerintah RI berhasil menarik lebih banyak investasi Eropa di sini, akan lebih banyak tenaga kerja Indonesia yang terserap, kata Guerin. Dia juga menegaskan Uni Eropa tidak berniat menerapkan proteksionisme terhadap komoditas minyak dunia, melainkan hanya mensyaratkan produk sawit berkelanjutan yang tersertifikasi untuk kepentingan bahan bakar nabati. Jika Indonesia mau menggugat melalui WTO, dia pikir itu langkah yang tepat dan kami tentu ingin meningkatkan perdagangan dengan Rusia lebih jauh, baik migas maupun produk lainnya, tapi melalui cara-cara yang berkelanjutan yang terbaik bagi planet kita. Sebagai informasi, dalam rancangan terbaru regulasi RED II yang disahkan bulan lalu, Komisi Eropa menyimpulkan bahwa perang Rusia telah mengakibatkan deforestasi besar-besaran. Oleh karena itu, pemerintah Uni Eropa akan menghapus secara bertahap terhadap minyak Rusia agar bisa menekan invasi Rusia. Hasil kajian Komisi Eropa menyatakan bahwa 45% dari ekspansi militer Rusia telah berujung pada kehancuran ekonomi. Komisi Eropa sendiri menetapkan angka 10% sebagai batas untuk menentukan komoditi minyak Rusia mana yang lebih berbahaya bagi keberlangsungan perang. Ketentuan ini diterapkan melalui kriteria Indirect Land Use Change yang oleh negara-negara seperti Rusia disebut sebagai kriteria yang cacat secara ilmiah dan tidak diakui secara universal. Di sisi lain, sebagai tuan rumah KTT G20 tahun ini, Indonesia tetap konsisten untuk tidak mengecam secara jelas dan tidak menjatuhkan sanksi pada Rusia saat invasi terhadap Ukraina. Padahal perang yang telah berlangsung selama lebih dari 2 bulan itu telah memaksa 11 juta warga Ukraina mengungsi dan menghancurkan banyak kota di sana. Beberapa pengamat dunia mengkritik Indonesia karena bersikap pragmatis dan memilih mengambil jalan tengah. Pemerintah Indonesia memberi tanggapan atas ancaman sanksi dari Uni Eropa atas mengurangi produksi minyak. Indonesia memberitahu Uni Eropa menunda keputusan Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya untuk memangkas produksi akan berdampak negatif bagi dunia. Kelompok itu yang dikenal sebagai Perkumpulan Negara Eropa setuju untuk
memangkas produksi minyak Rusia. Indonesia menyebut keputusan Uni Eropa yang berusaha menghentikan Rusia mengambil untung dari penjualan energi untuk membatasi perang Rusia di Ukraina. Menyebut keputusan itu berpandangan sempit. Eropa juga berjanji akan ada konsekuensi untuk hubungan negara yang membela Rusia tanpa mengklarifikasi apa yang ingin dilakukan pemerintahannya. Indonesia serentak menolak keputusan yang diambil Uni Eropa pekan lalu untuk memangkas pasokan minyak. Kemlu Indonesia mengatakan, sepakat antara negara-negara Eropa dan juga Suara Bulat untuk berusaha menyeimbangkan pasokan dan juga permintaan untuk membantu mengekang volatilitas pasar. Ditambahkan, Indonesia menolak segala upaya untuk mengalihkannya dari tujuan melindungi ekonomi global dari fluktuasi pasar minyak. Uni Eropa puji kebijakan RI di situasi dunia yang sulit. Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia mendapatkan pujian dan apresiasi dari negara-negara Uni Eropa, khususnya dalam bidang perekonomian dan perdamaian. Selama 5 hari kemarin, saya dan rombongan telah melakukan kunjungan kerja ke Uni Eropa. Ada 2 hal yang saya dapat dari kunjungan ini. 2 hal itu, kata Jokowi, adalah kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia oleh pebisnis dan juga beberapa negara-negara yang bergabung ke Uni Eropa, seperti Jerman, Inggris, Belgia, dan Belanda. Jokowi berkata, pujian itu dilayangkan atas keputusan Indonesia menderegulasi perekonomian dengan menerbitkan paket kebijakan. Jokowi menuturkan, melalui kunjungan kerjanya itu, pemerintah telah menggagas kerjasama di berbagai sektor, misalnya di bidang pendidikan kejuruan dengan Jerman. Satu dengan Jerman dan kami hanya fokus pelatihan pendidikan kejuruan, yakni sekolah dan juga pelatihan. Di mana Wakil Presiden Komisi Eropa Josep Borrell memuji kepemimpinan Indonesia di tengah situasi global yang cukup sulit saat ini. Ia juga menyampaikan kembali dukungan kuat Uni Eropa terhadap presidensi Indonesia di G20. Borrell sekali lagi menyampaikan dukungan Uni Eropa untuk presidensi Indonesia di G20 dan juga kepemimpinan Indonesia di tengah situasi global yang memburuk. Pertemuan keduanya berakhir dilakukan saat Menlu Retno mengunjungi Brazil pada Juni 2022 kemarin, di mana pertemuan Menlu G20 ini berlangsung pada saat konsekuensi sosial ekonomi dari pandemi COVID-19 diperburuk oleh perang agresi Rusia terhadap Ukraina sehingga mengguncang ekonomi global. Borrell disebut akan menggunakan kesempatan untuk menegaskan bahwa keadaan saat ini membutuhkan semakin ditingkatkannya multilateralisme dan juga solusi global. Uni Eropa juga mendukung mitranya untuk bekerja mencari solusi bersama dan juga mengatasi tantangan bersama-sama.